Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap terjaga semangat 45-nya. Karena kita masih dalam kehangatan nuansa kemerdekaan. Tentunya senang sekali saya Chandrika Divani dapat kembali menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan kalau tadi kita berbicara soal kemerdekaan, 8 dekade sudah Republik Indonesia berdiri dan juga terus membangun negeri. Dan tentunya juga sudah kita sama-sama rasakan kemarin Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang juga dengan berbagai kegiatan dan upacara yang sangat menarik. Tapi ingatkah kita di balik euforia kemerdekaan dan juga kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul yang sudah kita rasakan saat ini. Ternyata ada proses dan juga perjalanan panjang para pendiri dan juga pejuang bangsa untuk meraihnya. Lantas, bagaimana kisah di baliknya? Akan sama-sama kita bahas pada tema kita pada hari ini, yaitu pejuang kemerdekaan. Dan saya tidak sendiri, nantinya saya juga mengajak para penonton semua untuk dapat berpartisipasi aktif dalam layanan interaktif kita di 0741 66385 atau di 0741 743 3133 dalam segmen ketiga nanti. Langsung saja, saya juga tidak sendiri di studio kali ini. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita yang begitu luar biasa, para pejuang veteran yang telah membela kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja yang kita sapa pertama ada Mayor Purnawirawan Suratman. Assalamualaikum, selamat siang Mayor Suratman. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Janita. Bagaimana kabarnya Pak Suratman? Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi fit, sehat walafiat. Masih bugar ya Pak? Masih ya? bugar. Tadi ya. Bagaimana perjalanannya ke studio TVRI Pak? Iya, kalau di perjalanan di TVRI itu saya selalu sukses. Saya sudah salut, soalnya saya berapa kali ke sini, yaitu mulai dari kesenian wayang. Kebetulan kemarin ada wayang, saya ikut juga. Berarti ini udah untuk kesekian kali ke studio Iya, TVRI. Terima kasih Iya. Pak Suratman, nanti kita berbincang lebih lanjut ya Pak Iya, ya. mari, iya. Selanjutnya kita ke Bapak Peltu Purnawirawan Ngadianto. Selamat siang Pak Ngadianto. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Ngadianto? Alhamdulillah baik-baik. Masih sehat bugar ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tadi Pak perjalanannya ke studio kita? Perjalanannya tadi dari Tehok ke sini kan. Dan saya mampir ke Tugu Juang menunggu Mas Suratman gitu supaya bisa bareng. Oh, Iya. tetap semangat kebersamaannya Iya. tetap terjaga Iya. ya. Baik nih Pak, kita berbicara soal kemerdekaan ya Pak ya. Iya. Baru saja kita sama-sama mengikuti berbagai macam kegiatan HUT ke-80 Iya. Republik Indonesia. Iya. Tapi sebelumnya nih Pak, kita pastinya kalau berbicara kemerdekaan tidak terlepas dari pejuang Bapak Ibu semuanya, para pejuang veteran ya Iya, kan Pak? betul. Tapi mungkin kita orang awam masih mengetahuinya veteran ini ya hanya sebatas pejuang dan pembela negara kesatuan Republik Indonesia saja. Iya. Namun sebenarnya Pak, veteran itu apa Pak maknanya Pak? Ya, veteran itu begini loh Mbak. Sebenarnya veteran itu kan dari masyarakat awam itu belum begitu menguasai ya. Veteran itu ada 4 itu. Yang pertama itu veteran PKRI. Veteran PKRI itu ya bapak-bapak kita, pejuang kita yang dulu merebut kemerdekaan melalui titik darah penghabisan melawan Belanda. Itu mulai dari 1945 ya. Nah, itu terus. Kemudian ada lagi yang dinamakan veteran pembela. Veteran pembela itu dia trikora, dwikora, kemudian seroja, tim-tim, itu semuanya itu termasuk veteran pembela. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya veteran perdamaian. Veteran perdamaian itu banyak, itu ada Kongo, ada apa itu perdamaian
dari Mesir, dari Kamboja dan lain sebagainya. Itu dimasukkan dalam kategori veteran perdamaian. Namun sampai saat ini dari veteran perdamaian itu dari pusat belum mendapatkan apa ya istilahnya seperti veteran pembela. Veteran pembela sudah ketok palu sudah mendapatkan tunjangan veteran sebesar 1,83 ya Pak Ngadianto ya, 1.830 itu untuk veteran pembela. Yang ini, yang veteran perdamaian ini kita berharap juga dari pemerintah pusat juga segera apa menyesuaikan atau artinya segera menyusul begitu. Sebab tanpa beliau-beliau ini juga kita sampai habis Mbak. Sekarang itu yang di Jambi aja yang bisa untuk mengikuti upacara itu paling sekitar 16 orang. Nah itu jadi ya mudah-mudahan nanti yang setelah adanya apa veteran sorja penambahan itu dan lain sebagainya itu dari pemerintah pusat segera menurunkan itu tunjangan veteran yang kita maksud. Demikian Mbak. Baik, berarti ada 4 golongan dari veteran Iya, ya betul. Pak ya. PKRI, Pembela, Perdamaian, dan juga dan Anumerta. Anumerta juga yang terakhir Anumerta, ya. ya betul. Anumerta. Nah, kita ke Pak Ngadianto nih Pak. Dari keempat golongan. Nah, ini Pak Ngadianto ini termasuk dan bertugas di mana nih Pak? Saya termasuk veteran pembela. Saya bertugas ke Timur Timur mulai bulan 3 tahun 976 sampai Februari 977. Dan untuk veteran pembela itu yang sekarang memang diakui pemerintah sudah dapat skemnya itu yang di bawah 17 Juli 76. Jadi kalau sudah di atas 17 Juli 76 enggak. Karena pada waktu kodam kita kan kodam 2 namanya. Jadi dari 145 Agustus 76 sampai sekarang belum ada pengangkatan. Karena pada waktu itu, waktu kita kan masih merebut, Timur Timur masih ada orang Portunya, orang luar. Jadi kalau yang dinamakan veteran, jadi yang langsung berhadapan dengan orang luar. Nah waktu Agustus kan sudah masuk Indonesia, jadi sudah Kamdagri mungkin gitu kan. Jadi tidak langsung, kalau kita masih langsung dengan negara luar gitu. Jadi makanya turunlah veteran pembela. Veteran pembela ya, Ya. Pak Ngadianto. Dan itu tadi Bapak menyebutkan di tahun 1976, betul Pak ya? Ya. Di Timur Timur. Timur Timur. Izin itu usia berapa Pak? Saya waktu pangkat Prada usia sekitar 25 lah. Usia 25. Iya. Dan seperti apa mungkin bisa diceritakan Pak Ngadianto bagaimana kondisi kita pada saat pertama kali Bapak bergabung pada saat itu, yang mana notabene itu belum merdeka kita ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak? Nah, pada waktu itu kan kita dengan ikut Batalyon 143 di Tanjung Karang. Jadi kita pas sampai Tanjung Karang naik kapal Wakolo. Sampai ke Dili kurang lebih seminggu. Jadi begitu sampai Dili, awal April, kita langsung mendarat di Pelabuhan Dili. Pas satu batalion, pada waktu itu yang pimpinan batalion Pak Yunus M. Saleh, kolonel dari RPKD, dan wakilnya Pak Mayor Isgiarto. Nah pas pada waktu itu, begitu mendarat ke Pelabuhan Dili, ya kita kan mungkin belum tahu situasi. Jadi langsung kita mendarat dan pada waktu itu pas untung aja ada seorang anggota Pritilin yang menyamar. Untung aja ketahuan sama yang sudah lama gitu kan. Jadi anggota Pritilin langsung ditangkap, langsung diintah kemana di Singkaran gitu kan. Nah setelah itu kita sampai ke Dili, kita baru merapat langsung ke Balibar, kita di sana petani Balibar. Menunggu untuk selanjutnya penyerangan ke depan. Baik, berarti itu juga di pelabuhan mana tadi Pak? Di Pelabuhan Dili. Dili ya Pak Iya. ya. Ya. Dan mungkin Pak, kita ke Pak Suratman lagi nih Pak. Ya. Apakah sama cerita awal perjuangan Bapak nih? Ya. Usia berapa Pak mulai masuk Pada dan waktu bergabung? itu sekitar berapa ya? 20 tahun mungkin 20 ya. tahun. Jadi begini Mbak, dulu itu mengapa kok terjadi kita diberangkatkan ke tim-tim
Jadi yang pertama itu di sana ketika itu di timur itu ada semacam ada partai, 5 partai. Yang pertama UDT, Partai UDT, APUDT, Prabalesta, Partai Kota, dan Partai Pretelin. Ini yang terkuat nih Partai Pretelin nih. Jadi setelah terjadi perang saudara, ini semuanya pada mengungsi di Atambua, minta pengamanan dari sini. Maka ketika itu masih Pak Harto ya, Pak Soeharto mengeluarkan surat perintah 01 itu untuk mengamalkan saudara-saudara kita yang tertindas di Timur Timur. Jadi kita pakai preman ketika itu gitu. Namanya operasi Seroja. Itu dari mungkin sama yang diceritakan itu baru diberangkatkan semua. Kalau tidak salah 32 batalion pada saat itu tuh terdiri dari Yonkaf, Yon Armet, Yon Sipur, banyak itu. Termasuk dari ini Pak Presiden kita ini juga termasuk itu Mbak. Pak Prabowo ya? Ya. Juga turut jadi anggota ya Pak ya? Ya dulu sudah pernah ketemu juga di daerah apa itu Balibar, daerah PKK sering ketemu. Jadi beliau masih pada waktu itu ada yang Letnan 2. Ya Letnan 2 Ya, kita masih jadi anggota. Dari itu keakraban di situ sama-sama berbipak itu. Kehangatan minum kopi bersama itu bersama-sama beliau itu. Berarti memang yang tadi katanya Bapak ini ada banyak serangkaian peristiwa ya Pak ya yang Bapak ikuti, ada Trikora, Dwikora, dan juga Seroja. Mungkin Bapak bisa ceritakan nih Pak yang paling berkesan dan tidak bisa terlupakan Pak. Yang terkesan yang tidak bisa terlupakan itu ketika kita memimpin, kalau kita apa ya, Hansip ya, itu Skondalina kalau di sana itu ketika itu kita VC itu apa ya, tembak-tembakan gitu kan. Nah, itu kita mendapatkan apa itu munisi, kemudian apa itu isi mortir itu berapa itu 7 kalau nggak salah itu. Kemudian satu orang senjatanya 1, yang lainnya bisa takabur. Karena apa? Dibawa oleh kawan-kawannya itu yang paling terkesan. Satu lagi yang terkesan pernah apa itu makan yang namanya batang pisang itu, karena sudah agak ada apa yang mau dimakan sudah tidak ada lagi, beras sudah habis, semuanya sudah habis. Ini dorlok itu tidak bisa mengedrop karena kabut kan. Kalau di sana ada istilah kabut, ada kabut 4 hari itu udah terlambat, nggak bisa. Jadi pisang itu dibuang kulitnya, terus dipotong-potong, kasih garam, kasih cabai. Itu yang seingat saya itu yang paling tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Itu. Apapun dilakukan untuk negeri lah ya Pak ya. ya. Betul itu. Itu peristiwa apa itu Pak? Itu ya ketika kita ditunjuk sebagai untuk memimpin Hansip tadi, yang mayoritas adalah orang-orang putra Timur itu yang paling terkesan. Tapi saya malah senang. Kenapa tuh Pak? Ya terlindungi kan. Terlindungi. Ya kalau untuk perang memang ya, kalau dibanding dengan anggota-anggota kita yang itu wah susah. Kalau dia untuk perang jago memang. Itu Mbak. Berarti mempersiapkan senjata. Dan tapi Cika penasaran nih Pak ke Pak Ngadianto. Itu di usia yang tadi Pak Suratman juga mengatakan usia 20, Bapak juga usia 25 tahun. 20 juga ya. Iya, itu usia yang bisa dikatakan usia generasi muda pada masa itu gitu. Dan apakah Bapak memulainya, apa yang sebenarnya memotivasi Bapak pada saat itu untuk turut bergabung gitu Pak? Motivasi saya pada waktu itu, yang penting saya sekarang masuk tentara. Jadi pangkat Prada. Setelah itu saya di Batan 143 digodok 1 tahun. Kita nggak tahu mau kemana ini kan, begitu. Begitu kita tahu selesai latihan, tugas ke Timur-Timur, dinamakan Seroja. Dan pada waktu itu karena kita masih dalam keadaan genting, itu yang namanya naik mobil kemana nggak pernah, jalan kaki kita melaksanakannya. Baik mau pulang itu, embarkasi jalan kaki juga ke Dili. Jadi karena pada itu waktunya masih gawat kan,
mungkin supaya lebih aman, jadi kita jalan kaki. Jadi memang udah ada jiwa kebangsaannya sedari muda ya Pak ya. Dan mungkin Bapak bisa menceritakan nih Pak, dari mulai Trikora, Dwikora, sampai Seroja ini Bapak mengikuti semua Pak berarti? Enggak, kalau saya yang mengikuti Seroja dengan Timur Tengah pada waktu tahun 78. Timur Tengah? Ya, itu di Mesir. Trikora ya Pak ya? Bukan, yang perdamaian tadi. Oh, perdamaian tadi Iya, ya Pak ya? Yang uh-uh. perdamaian, boleh diceritakan Pak seperti apa yang perdamaian Timur-Timur tadi Pak? Jadi pada waktu itu karena Batalion 143 termasuk berhasil, di Timur-Timur dapat senjata banyak. Kita tidak tahu kemungkinan gimana begitu tahun 78, bulan April, kita mendapat tugas ke Timur Tengah. Dan pada waktu itu, waktu tugas di sana nggak boleh lama-lama, jadi paling lama sudah 7 bulan. 7 bulan kita udah pulang. Jadi di tengah-tengah pasukan antara Israel dengan Mesir, kita di tengah-tengah sebagai pasukan perdamaian. Dan pada waktu itu dan UNEP-nya Pak Rais Abin, Mayor Jenderal Rais Abin. Jadi saya di sana bertugas 7 bulan, yaitu pengamanan. Kalau sore-sore kadang kita, ya, kalau pagi kita masuk ke pos, melihat gimana ada penerbangan apa enggak, nanti kita laporkan. Dari ini penerbangan jam sekian, jam sekian, kita laporkan. Nah, kalau kita pas sore, karena dekat antara Mesir dengan Israel, kadang-kadang gabung jadi satu, kita main bola. Itu Mbak. Baik, berarti luar biasa Pak ya, tidak hanya di dalam negeri, tapi kontribusinya juga sampai internasional ya Pak ya, untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Nanti kita akan bertanya lagi ke Pak Suratman bagaimana kontribusinya pada saat sebelum kemerdekaan sampai dengan nantinya menuju kemerdekaan ya Pak ya, tapi kita jeda dulu Pak, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Jambi Bicara. Anda kembali di program Jambi Bicara dan tadi kita juga sempat berbincang-bincang terkait bagaimana perjuangan Pak Ngadianto untuk membela perdamaian di Timur Tengah. Dan saat ini kita akan menuju ke Pak Suratman. Pak, tadi Bapak juga sempat mengatakan Bapak mulai bergabung di dalam anggota bersenjata Indonesia pada saat itu ya Pak ya. Itu pada saat era Soeharto, Presiden Soeharto, tepatnya pada saat terjadinya pergolakan Timur-Timur pada saat itu. Berarti di saat itu kita sudah meraih kemerdekaan. Tapi tentunya ada tantangan tersendiri ya Pak ya, dalam mempertahankannya. Tantangan apa Pak pada masa pergolakan Timur-Timur itu Pak? Boleh diceritakan? Iya, kalau di Timur-Timur itu untuk tantangan yang terberat itu ya ketika ada apa ya, misalnya kita ada satu dorongan logistik untuk menuju ke itu, sampai di tengah jalan dihadang, namanya penghadangan. Itu di daerah yang terkenal di sana itu sampai sekarang itu Maina 1, Maina 2, itu daerah rawan itu. Makanya dia itu Fritilin pada waktu itu dia menggunakan taktik namanya taktik tapal kuda. Jadi dia masuk clean ground itu sudah untuk daerah penghancuran, nah itu baru dihancurkan di situ. Tidak ada yang satupun yang bisa hidup, semuanya pasti mati. Itu semuanya mati. Sampai dulu pakai kendaraan Reo ya, Reo yang bannya 10 itu, itu dorok itu sampai terbalik masuk ke jurang. Nah, itu yang saya ingat itu 7 orang meninggal di balik ini jam 10 malam itu. Kita evakuasi, aduh susah sekali itu. Di jurang, ketinggian itu di daerah Maina 1, Maina 2 itu memang itu yang saya ingat tuh, tangannya sampai masih yakini diginiin nggak bisa, gini terus. Ya sudah, gitu aja tutup, udah gitu. Itu yang tantangan menurut saya yang terberat, karena kita eranya pada ketika menjadi anggota, kemudian memimpin regu, memimpin pertong, memimpin tim, masing-masing beda untuk apa itu mengetahui karakternya tuh. Oh kalau ini tuh pas di jago-jago seperti ini harus di depan, nah gitu. Seperti yang disampaikan Pak Luhut tuh saya
apa pernah menjadi pos pengintai. Saya juga pernah. Artinya duduk di panser itu di luar panser, nah, duduk di depan. Artinya kalau sebelum komandan ini kena tembak kita duluan. Gitu. Oke, menarik ya Pak ya. Tapi Iya. kita jeda sebentar karena sepertinya sudah ada telepon masuk Pak. Sudah tidak sabar bertanya kepada bapak-bapak semuanya. Langsung kita angkat. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Cendika. Siang, Di Pak mana? Yudi di Telana ya? Ya, ya. Saya Mbak juga hadir di UMKM. Hari Siang. ini mantap hadir di PRI ya. Jadi host. Dah coba naik kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yudi. Mbak Silakan Cendika, Pak. saya coba Iya. sapa dulu ya. Udah ya kalau di Purnawirawan itu antara senior dengan junior. Ya yang terhormat Bapak Mayor Purnawirawan Suratman ya. Ya, betul Pak. Ya. Jadi Legion Veteran Kota Jambi dampingi juga Bapak yang terhormat Peltu Purnawirawan Nadinanto. Iya. Izin Veteran Kota Jambi juga. Wah, semangat Pak. Semangat Jadi selalu. jarang-jarang kita bisa ketemu dengan umur-umur senior ini ya. Perlu penghargaan. Bapak-bapak para veteran di Jambi tentu merupakan organisasi ya saksi sejarah. Ya. Jadi perjuangan merebut kemerdekaan RI. Nah, tentu saya ingin sedikit bertanya Bapak narasumber. Yang pertama adalah tentu saya ingin tahu sekali, masyarakat juga ingin tahu kantor yang Bapak tempati itu Tugu Juang. Ini mungkin diceritakan sedikit sejarah. Kenapa dikatakan Tugu Juang? Itu kan penting biar masyarakat tahu. Yang kedua apa? Pandangan dari bapak-bapak para veteran yang saya hormati ini, ya tentunya anak-anak Gen Z, milenial ini mengisi kemerdekaan. Apa harapannya? Ya tentu untuk menuju Indonesia Emas, merupakan bonus demografi 2045. Apa kira-kira harapan Bapak veteran terhadap atau mengisi pembangunan ini? Pemerintah membangun ini apakah sudah bagus atau perlu dibenahi? Saya rasa Bapak veteran ini bisa membandingkan, ya kan, di generasinya. Ya saya rasa sampaikan saja kepada pemerintah apa maunya. Nah Bapak kan sebagai pejuang, apakah Bapak sudah mendapatkan harapan yang maksimal dari pemerintah, penghargaan dan sebagainya? Kalau belum ya tolong sampaikan aja Pak. Bapak pejuang, pemerintah melanjutkan. Jadi tolong sampaikan saja unek-uneknya sehingga pemerintah tahu gitu. Saya demikian karena sekarang adalah era keterbukaan informasi publik. Demikian Bapak, selamat, semoga terus sehat, hidup sehat, dan ya tetap bugar gitu ya. Dan terus memandang Indonesia ke depan ini menjadi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai yang sudah menyampaikan tanggapannya nih. Dan juga turut bertanya kepada bapak-bapak semua selaku pejuang. Iya. Tadi pertanyaan dari Pak Yudi juga terkait kantor Legion Veteran di Jambi yang letaknya betul di Tugu Juang ya Pak ya? Iya, betul. Boleh Pak, mungkin ada cerita atau kisah singkat daripada Tugu Juang nih Pak Yudi dan masyarakat Jambi juga ingin tahu nih Pak. Iya, iya, betul. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi Tugu Juang itu pada waktu pergolakan antara Belanda dan kita ini di situ tempatnya pertempuran.
Wah, terbesar. Makanya setiap 26 Desember ya, itu diperingati sebagai peringatan pertempuran Simpang Tiga Sipin, Mbak. Itu di Simpang situ. Tiga Sipin. Sampai sekarang itu. Jadi nanti bulan Desember itu siap-siap untuk hari pertempuran Simpang Tiga Sipin. Di mana itu tempat memang benar-benar dulu dikuasai oleh lawan. Jadi kita dari Kenali, Pertamina sana, daerah persiapannya untuk menyerbu situ melalui ya sampai kayak sapet udang itu. Ada yang dari sini, ada yang dari sana itu, mana itu? Simpang Ribu ya, ke sini itu. Jadi itu tempat pertempurannya di situ. Di jalan itu dijadikan garis awal. Nah, itu. Jadi pertempuran itu sampai sekarang pun di situ ada istilahnya yang pahlawan Tanpa nama. yang tidak dikenal itu. Masih ada makamnya. 4 atau 5 orang itu di situ masih. Yang lainnya sudah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan. Nah, itu di sana. Nah, kemudian tentang untuk tanggapan pemerintah terhadap kita para pejuang ini, ya alhamdulillah sebatas yang dipunyai ataupun batas kemampuan pemerintah. Artinya tidak, ya kita alhamdulillah setiap 17 Agustus mendapatkan tali AC. Ya itu salah satu bentuk untuk perhatian kepada kita. Namun mudah-mudahan dengan tergeraknya pemerintah itu nanti sebentar lagi akan direnovasi. Kita mendoakan aja hal-hal yang positif di bawah kepemimpinan Pak Al-Haris, Pak Abdullah Sani, mudah-mudahan nanti juga penuh perhatian. Sebentar lagi akan renovasi, akan diperbaiki lagi. Sampai sekarang kan catnya sudah luntur, terus apa itu yang monumen itu saya kemarin minta ini Mbak, minta dicat kuning, jangan merah putih. Kalau merah putih itu bendera. Itu sudah melalui PU, Dinas PU. Pak, kalau bisa itu jangan, itu bambu runcing Pak, itu yang di sana, itu ada yang itu sebagai tanda pahlawan gitu. Jadi jangan, kalau merah putih itu bendera, itu ya betul, tapi itu kita berharap untuk diganti gitu, melalui nanti mungkin siapa yang berhak di situ, apa Pimpronya atau siapa, demikian Mbak mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik, berarti tadi untuk pemerintah hingga saat ini juga terus memberikan perhatian ya Pak ya pada veteran, selalu memberikan tali asi, akses betul. Juga untuk berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan acara masih ya Pak ya? Ya, itu dan salah juga, satu perhatian. Itu kita, namun disesuaikan dengan kemampuan daerah kan gitu. Jadi kita ambil positifnya aja, nah, gitu. Kalau kita ya itu biasanya setiap 17-an gitu. Kalau 10 November kan mungkin yang nggak tahu. Kalau tiap 17 pasti itu. Dan juga harapannya tadi renovasi ya Pak ya? Ya. Adanya lagi renovasi mungkin sudah akan dilaksanakan. Akan dilaksanakan. Baik, kita ke Pak Ngadianto Pak. Tadi juga Pak Yudi ada bertanya Pak. Mungkin di zaman kita berbeda Pak. Di zaman sekarang dengan generasi muda kalangan milenial yang sekarang dengan anak-anak muda di zaman dulu punya latar belakang, punya pola pikir, cara pandang yang berbeda. Dan seperti apa Bapak sebagai veteran pejuang melihat perbedaan ataupun juga adakah persamaan generasi zaman sekarang, dan apakah Bapak optimis melihat generasi zaman sekarang untuk terus menjaga nih kemerdekaan kita Pak? Kalau saya, untuk generasi sekarang, jadi kalau bisa kita harus sesuai dengan cita-cita bangsa kita, harus meneruskan perjuangan, yaitu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita sebagai generasi muda tidak, apa itu istilahnya, ura-uraan gitu kan. Karena kalau generasi muda dulu dengan sekarang memang beda Mbak. Kalau dulu kan masih agak bisa diarahkan, karena sekarang mungkin karena sudah zamannya ya teknik lain gitu kan. Jadi kita ya itu berharap kepada generasi muda, mudah-mudahan isilah kemerdekaan dengan sesuai daripada perjuangan kita. Dan harus kita semuanya menghargai
jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, Mbak. Baik, Bapak. Dan juga mungkin ada tambahan dari Pak Ngadianto terkait seperti apa? Apakah sudah terpenuhi hak-hak para pejuang pada saat ini? Apakah masih ada kekurangan-kekurangannya mungkin nantinya bisa diperbaiki dan menjadi masukan juga bagi para Bapak Ibu pemerintah? Boleh Pak Ngadianto. Kalau untuk veteran pejuang, Mbak, Iya. kita itu sering kadang-kadang lihat di YouTube alangkah susah hidupnya itu, Pak. Kadang nggak punya rumah. Dan kemarin saya lihat yang dari Sulawesi itu veteran sudah umur 85, sampai sekarang rumahnya baru 2 kali 2. Dan tidak diurus sama anaknya, gajinya sudah ini kan, jadi dengan rumpang gitu. Ada di YouTube itu nggak salah. Nah, saya berharap sama pemerintah, ya terutama veteran-veteran pejuang, karena pejuang kan dari nol pada waktu itu. Dan sekarang kita sudah istilah mengenyam daripada hasil-hasil dulu, tapi seolah-olah yang di atas tidak memperdulikan, Pak, kepada para veteran, karena kita lihat aja. Dan pada waktu tahun berapa saya lihat itu Hajutan Pak Jenderal Sudirman nggak punya rumah. Nah itu, jadi kalau saya harap kepada pimpinan semua, terutama yang di pusat, lihatlah veteran-veteran itu bagaimana kehidupannya. Jangan sampai kita bisa berpesta pora di atas bangke-bangke para veteran-veteran, Mbak. Itu yang berjuang benar itu, Pak, para veteran itu. Karena Indonesia kalau tidak ada veteran, tidak berjuang, tidak akan merdeka. Karena kita kemerdekaan bukan dikasih, Pak, memang direbut. Dari zaman Belanda merebut itu, di bawah pimpinan Pak Jenderal Sudirman. Itu, Mbak. Apalagi yang 10 November itu pada waktu itu kan, nah itu yang mulai gerak, Mbak. Berarti memang butuh perhatian dari pemerintah sama-sama ya Pak ya, untuk melihat bagaimana kesejahteraan. Karena memang tujuan daripada Merdeka ini sejahtera, betul ya Pak ya? Jadi sekarang gini, Mbak, sekarang itu pemerintah dari pusat maupun di daerah itu sudah memulai sepertinya ya, ada begitu memperbaiki lah sedikit demi sedikit, membenahi mana yang kira-kira kurang kan gitu. Terlihat dari adanya bedah rumah seperti ini kan. Bedah rumah tuh di sini kemarin veteran dapat 3 kalau nggak salah, 1 di Muaro Jambi, kemudian 2 di mana Bu Rahman tuh di sini di apa tuh? Aurduri nih. Aurduri. Kemudian Pak Nasir itu di Persijam ya, dapat Persijam. Jadi itu ya memang dari pemerintah itu ingin sih kita ini, bangsa kita ini maju gitu. Jangan sampai dari pejuang itu terabaikan ya, sedikit demi sedikit. Nah, mungkin dari sini mungkin 3 dulu, atau mungkin tahun berikutnya siapa lagi gitu. Kalau sekaligus gitu memang berat juga gitu, Mbak. Berarti kita memang di masa Bapak Presiden Prabowo khususnya ini kesejahteraan para pejuang ini sudah mulai diperhatikan dan ini menjadi fokus Pak Prabowo Subianto juga ya Pak ya. Tapi mungkin memang prosesnya itu satu persatu dilaksanakan. Dan Bapak sebagai veteran sudah melihat ini ya Pak ya? Sudah melihat ini. Dan harapannya nanti akan terus berlanjut ya Pak ya? Kita ini berharap yang anak-anak muda yang sekarang itu, makanya nanti Mbak, kita akan dari para veteran yang tua-tua ini apa sih yang mau diberikan kepada anak muda ini? Apa yang mau diwariskan kan gitu lah. Nah, itu jadi sebentar lagi nanti barangkali ada istilahnya pewarisan jiwa semangat nilai 45. Itu kebetulan saya sendiri juga pernah ikut di dalam pelatihan itu, barangkali nanti akan dibantu oleh anak-anak kita PPM, Mbak. Mudah-mudahan itu bisa berjalan. Sebab kalau nggak gitu mau dikemanakan nih? Mau apa yang mau diwariskan kepada anak-anak muda? Sementara anak muda kan masih boleh dikatakan ke sana, siapa yang mau dituju ke sini, siapa yang mau dimintai pendapat sana. Jadi masih hura-hura gitu. Jadi nanti barangkali setelah adanya jiwa semangat nilai 45 yang itu insya Allah akan kita wariskan kepada, dulu pernah itu ada semacam MOU itu, tapi belum terlaksana karena terbentuk dana biasa lah itu.
Dan mudah-mudahan nanti waktu yang dekat ini dari pusat sudah mengalokasikan, mudah-mudahan nanti dibantu dengan anak-anak kita PPM yang berkemampuan untuk mewariskan. Nah, itu Pak. Ini ajakan dan para veteran ini merangkul para anak-anak muda ya. Nanti dengan adanya pelatihan yang tadi Bapak sebut, pelatihan pewarisan jiwa semangat 45. Nah, ini penasaran, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi. Namun kita jeda sebentar Pak, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di program Jambi Bicara dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Langsung saja kita sama-sama dengarkan pernyataan penutup dari Bapak Peltu Purnawirawan Gadianto. Silakan Bapak, apa harapan dan juga keinginan Bapak ke depannya bagi para anak-anak muda untuk mengisi kemerdekaan agar tetap negara kesatuan Republik Indonesia ini terus terjaga. Silakan Bapak. Harapan kita semua yang dari veteran pejuang dulu dan sampai ke veteran pembela, khusus kepada generasi muda yang di Jambi, kami minta supaya tetap melaksanakan apa-apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah dan dibantulah Pemda sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan jagalah diri, jangan sampai menjadi generasi muda yang tidak berguna bagi bangsa dan negara, Mbak. Baik, tetap menjadi generasi yang terus produktif dan berkontribusi untuk negara, sekecil apapun ya Pak ya? Iya. Baik, sekarang kita ke Pak Mayor Purnawirawan Suratman. Silakan Pak, pernyataan penutupnya. Pak. Jadi harapan kami seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak muda ini sekarang ini yang notabene suka ngebut-ngebut, kemudian yang tidak berguna untuk kita semua, justru malah jadi semacam tidak menyenangkan gitu. Nah, perbuatan yang tidak menyenangkan kok ngebut, kemudian intinya dipakai berong atau dan sebagainya, itu nakut-nakuti orang gitu. Jadi harapan kita, mari kita apa-apa yang telah dirintis oleh pendahulu, oleh bapak-bapak kita yang sudah sebagai pelaku sejarah ini bisa mencontoh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, jangan sampai nanti justru malah terbalik. Isi kemerdekaan kita dengan yang hura-hura itu tidak bermanfaat. Begitu Mbak kira-kira. Baik. Dan harapannya daripada para pejuang veteran ini adalah untuk anak-anak muda agar terus produktif mengisi kemerdekaan. Dan mengutip dari pernyataan Bung Karno yang sangat inspiratif, yaitu merdeka hanyalah jembatan. Dan walaupun jembatan emas di ujung sana, di seberang sana, tetap kitalah yang memilih mau ke arah mana. Mau ke suatu dunia yang satu rata, sama rasa, ataupun juga ke dunia yang sama ratap ataupun juga sama tangis. Semua pilihan ada di tangan kita, khususnya tangan para generasi muda. Mulai dari sekarang, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian Jambi Bicara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.